Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tarisa Fitriani, NIM 20110503037, Prodi Akuntansi Syariah 1. Di sini saya akan memberikan jawaban mengenai UTS mata kuliah pengauditan 1, dosen pengampu Ibu Lulu Musfiroh MAK. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan resiko bawaan, resiko pengendalian, dan resiko deteksi, serta gambarlah hubungan di antara resiko-resiko tersebut. Di dalam pengauditan, terdapat 3 unsur dalam resiko audit. Yang pertama terdapat resiko bawaan. Resiko bawaan ini merupakan kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. Yang kedua terdapat resiko pengendalian. Resiko pengendalian ini merupakan resiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Resiko ini ditentukan oleh efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian intern guna untuk mencapai tujuan umum pengendalian intern yang relevan dengan audit atas laporan keuangan entitas. Yang ketiga terdapat resiko deteksi. Resiko deteksi ini merupakan resiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Resiko deteksi ini ditentukan oleh efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor itu sendiri. Adapun hubungan antara risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Hubungannya yaitu risiko bawaan dan risiko pengendalian berbeda dengan risiko deteksi. Kedua risiko yang disebut terdahulu ada terlepas dari dilakukan atau tidaknya audit atas laporan keuangan. Sedangkan risiko deteksi ini berhubungan dengan prosedur audit dan dapat diubah oleh keputusan auditor itu sendiri. Risiko deteksi mempunyai hubungan yang terbalik dengan risiko bawaan dan risiko pengendalian, yaitu semakin kecil risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, maka semakin besar risiko deteksi yang dapat diterima. Sebaliknya, jika semakin besar risiko bawaan dan risiko pengendalian yang diyakini oleh auditor, maka semakin kecil tingkat risiko deteksi yang dapat diterima. Komponen risiko audit ini dapat ditentukan secara kuantitatif seperti dalam bentuk persentase ataupun secara non-kuantitatif yang berkisar misalnya dari minimum sampai maksimum. Adapun soal kedua yaitu sebutkan hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh auditor dalam menentukan imbalan jasa profesional. Kemudian, jelaskan apa yang dimaksud dengan labelling. Hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh seorang auditor saat menentukan imbalan jasa profesional yaitu pertama, terdapat keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan. Yang kedua, tingkat pelatihan dan pengalaman dari pihak-pihak yang terlibat saat melakukan jasa profesional. Yang ketiga, terdapat waktu yang diperlukan. Yang keempat, besarnya tanggung jawab saat melakukan jasa-jasa audit. Adapun definisi dari labelling. Labelling itu adalah auditor menetapkan audit fee atau disebut juga dengan harga auditor yang lebih rendah ketika klien pertama kali mendaftar, yang tujuannya untuk mendapatkan klien yang lebih banyak. Kegiatan tersebut bukan merupakan tindakan yang tidak etis, namun mungkin terdapat sejumlah ancaman terhadap kepatuhan atau prinsip-prinsip dasar yang timbul dari besarnya tingkat imbalan jasa yang ditawarkan. Misalnya, ancaman kepentingan pribadi atas kompetensi dan sikap kehati-hatian yang profesional muncul jika imbalan jasa yang ditawarkan begitu rendah, sehingga mungkin sulit bagi akuntan profesional untuk melakukan penugasan berdasarkan standar teknis dan profesional yang berlaku pada tingkat harga tertentu. Pertanyaan yang ketiga yaitu
Mengapa kode etik profesi akuntan atau kode etik akuntan di Indonesia? Pertanyaan ketiga itu, mengapa kode etik profesi akuntan atau kode etik akuntan Indonesia publik itu diperlukan, baik itu akuntan publik maupun akuntan internal? Seseorang dengan profesi sebagai akuntan, baik itu akuntan publik maupun akuntan internal, harus memiliki kode etik dan prinsip-prinsip dasar akuntansi yang baik. Mengapa? Karena tujuan kode etik itu untuk meningkatkan profesi akuntan di Indonesia, terutama dalam meningkatkan kompetensi, kualitas, daya saing, dan profesionalisme sebagai akuntan, sehingga profesi akuntan publik maupun itu akuntan internal di Indonesia dapat selalu mengikuti dan memenuhi tuntunan perkembangan zaman. Itu saja jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.